Masih hangat jadi perbincangan kenapa di negeri ini ada efisiensi anggaran dan sudah ada polemik yang merundung kebijakan tersebut. Banyak pihak yang ingin menyerang. Sebagaimana ulasan pada video sebelumnya yang membahas buka-bukaan alasan pemangkasan anggaran yang tidak disampaikan Presiden saat pidato, akhirnya Presiden Prabowo berpidato bahwa efisiensi ini bisa meminimalisir tindakan para oknum pejabat. Pada pidatonya dalam acara NU 10 Februari 2025 kemarin, perjalanan non-dinas ke luar negeri dihentikan, apalagi seperti study tour, sehingga kekayaan negara fokus terhadap pendidikan, bukan seminar atau diskusi besar-besaran untuk menghabiskan anggaran belanja. Fokus pendidikan tentunya termasuk program makan bergizi gratis. Kalau membahas program MBG maka tidak akan ada ujungnya, sebab hal ini belum bisa dievaluasi programnya dan membutuhkan waktu 1 tahun pelaksanaan untuk bisa dievaluasi. Tetapi dampak dari pemangkasan anggaran sudah dapat diestimasi dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri. Contohnya saja tidak adanya gaji 13 dan 14 untuk pegawai negeri di BRIN atau BRIN, alias tidak dapat THR dan tunjangan Juli setiap tahunnya. Apakah akan ada jutaan PNS mengundurkan diri lagi melihat kenyataan pahit ini ketika ada pemangkasan anggaran besar-besaran sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya? Jutaan PNS serentak mengundurkan diri. Apalagi jika tiba-tiba akan ada pemangkasan anggaran tunjangan kinerja atau TUKIN, THR, dan tunjangan lainnya, para PNS yang telah menyunat gajinya lantaran piutang di bank harus menelan pil pahit entah sampai kapan. Jika adu kepahitan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sedang mengalami fase polemik juga. Bahkan sampai ada petisi tidak setuju dengan adanya P3K paruh waktu. Buat apa honorer yang sudah belasan tahun mengabdi, mendaftar seleksi P3K malah tidak lulus? Dan hanya jadi P3K paruh waktu? Katanya tes itu formalitas, nyatanya hanya menyeleksi siapa yang pantas dan lainnya dikibas. Maka memang tidak banyak disorot media, tetapi akhirnya ada aksi demonstrasi mengenai hal ini, seolah ini adalah pertarungan kesejahteraan dan kesetaraan antara P3K penuh waktu versus paruh waktu. Sebetulnya apa bedanya P3K full time versus half time ini? Lupakan dan kesampingkan pemangkasan anggaran terhadap tunjangan-tunjangan yang belum ada buktinya. Mari kita fokus skala kecil dan kita estimasi gaji pokok dan tunjangan P3K full time versus half time. Sebagai contoh, perinciannya adalah P3K di dalam Dinas Pendidikan. Data-data yang disampaikan berdasarkan beberapa referensi yang buka-bukaan kumpulkan. 1. Gaji pokok. Untuk P3K penuh waktu, rata-rata gaji pokoknya sebagai contoh di sini adalah guru P3K penuh waktu apabila beserta tunjangan maksimal 2 anak 1 pasangan, rata-rata totalnya mencapai Rp4.432.000 per bulan. Dengan catatan adanya tambahan tunjangan kinerja yang tidak dihitung di dalam slip gaji ini. Adapun gaji pokok P3K paruh waktu, karena masih belum ada data slip gaji yang akurat dan yang telah beredar di media massa berkisar antara Rp2.070.000 dan belum termasuk tambahan gaji lain seperti tunjangan untuk pasangan dan anak. 2.
Ketentuan dan jam kerja. Guru honorer atau swasta yang telah mengajar minimal 2 tahun sudah bisa mengajukan P3K paruh waktu dengan cara mengikuti seleksi P3K. Mendaftar P3K sebetulnya juga bisa yang penuh waktu, hanya saja apabila tidak lulus P3K kemungkinan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itulah kenapa di sekolah negeri sudah tidak ada pengangkatan guru honorer, sedangkan di sekolah swasta masih ada. Hal ini lantaran P3K paruh waktu adalah alternatif untuk menghabiskan jatah guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat oleh pemerintah menjadi ASN. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi guru honorer swasta yang ingin menjadi bagian dari ASN dengan adanya P3K paruh waktu. Dan untuk perbedaan pada beban jam mengajar, guru P3K penuh waktu mengajar minimal 24 jam per minggu. Sedangkan P3K paruh waktu baik SD, SMP maupun SMA minimal 12 jam per minggu. 3. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau tukin dan makan minum atau mamin biasanya didapatkan oleh P3K penuh waktu baik guru non-sertifikasi maupun TU atau administrasi umum. Namun ada perbedaan di sini. Kalau guru P3K penuh waktu hanya mendapatkan tukin, sedangkan bagian P3K di administrasi umum atau TU juga mendapatkan mamin atau makan minum. Mengenai TU atau administrasi umum biasanya ditambah mamin memang dan tunjangan makan minum sebesar 600.000 per bulan. Sedangkan tunjangan kinerja baik guru dan tenaga kependidikan maksimal sebesar Rp1.039.000. Awalnya ramai di Twitter kabar tentang tukin dan para ASN mulai ketar-ketir. Kalau tukin tidak akan ada lagi setelah adanya pemangkasan anggaran. Belum ada kabar lanjutan mengenai hal ini. Namun, Sri Mulyani menuturkan pemerintah tidak ada rencana membatalkan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada ASN dan mudah-mudahan juga tunjangan kinerja ini. Menurutnya, gaji ke-13 dan THR tidak termasuk anggaran yang dihemat oleh pemerintah. Ya, kalau tukin benar-benar dipangkas, maka meranalah PNS yang belum dapat sertifikasi atau P3K yang telah menyunat habis gaji bulanannya. 4. Tunjangan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi ini dikhususkan untuk para guru P3K penuh waktu yang dibayar 3 bulan sekali, di mana besarannya 3 kali 80% gaji bulanan. Misalnya seperti di poin 3 tadi, gaji Rp4 juta dikali 80% dikali 3, maka akan ketemu sertifikasi 9.600.000 per 3 bulan. 5. Pensiunan. Sebelum membahas pensiunan, tunjangan sertifikasi tidak didapatkan atau tidak dirasakan oleh P3K paruh waktu kecuali setelah P3K paruh waktu pernah mendapatkan sertifikasi prajabatan. Untuk pensiunan, P3K penuh waktu sekarang sudah bisa mengajukan dana pensiun di Taspen. Sedangkan paruh waktu belum ada ketentuan pensiun. Namun ada kemungkinan besar P3K paruh waktu apabila kinerjanya baik bisa diperpanjang kontraknya menjadi P3K penuh waktu. 6. Berhutang ke bank.
P3K penuh waktu sudah bisa berutang ke bank plat merah dengan jaminan SK. Sementara P3K paruh waktu sebetulnya juga bisa, akan tetapi tidak disarankan melakukan hal yang sama dengan P3K penuh waktu. Mohon ditunggu terlebih dahulu sampai dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, barulah melakukan pinjaman ke bank apabila memang membutuhkan dana darurat dan segera mungkin. Inilah adu nasib P3K penuh waktu versus paruh waktu. Meski efisiensi memiliki beberapa alasan yang bermanfaat untuk kekayaan Indonesia supaya menjadi terarah dan tidak disalahgunakan, akan tetapi di sisi lain sistem efisiensi ini menyebabkan guru honorer dirumahkan. Namun, jika bukan sekarang, kapan lagi negeri ini menata sistem dengan baik? Pemerintah inginnya honorer mendaftarkan dirinya menjadi P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Meski begitu, tetaplah guru honorer perlu mencari pekerjaan sampingan agar ijazahnya tidak sia-sia ke depannya sampai diangkatnya menjadi P3K. Kabar dunia pendidikan juga sebetulnya makin kesini makin memiliki sisi mengerikan tersendiri dengan adanya efisiensi rata seperti ini. Bahkan adanya para guru honorer yang dirumahkan, lebih dari ratusan, bahkan mungkin ribuan guru honorer sudah dirumahkan. Dan memang tidak layak dibahas di segmen ini, tetapi layak dibahas secara buka-bukaan di segmen berikutnya. Sempat disinggung di video buka-bukaan sebelumnya, sudah saatnya lenyap sisi gelap pemerintahan dan terang pemerintahan dari korupsi. Akan tetapi, ada beberapa kegelapan lain yang akan menghantui dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya lantaran pemangkasan anggaran, lantaran kesalahpahaman, lantaran efisiensi yang dadakan. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di segmen berikutnya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan subscribe channel kami. Torehkan komentar positif bila itu perlu. Sampai jumpa di rekapan buka-bukaan berikutnya.